Oke, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mengubah departemen TI di perusahaan Anda? Dari yang tadinya cuma dianggap sebagai pusat biaya, menjadi mitra bisnis yang sesungguhnya, yang ikut mendorong pertumbuhan. Nah, hari ini kita akan bedah caranya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Departemen TI di tempat Anda itu perannya lebih kayak apa? Mitra bisnis yang diajak diskusi buat rencana ke depan? Atau cuma bengkel yang dipanggil kalau ada yang rusak? Nah, banyak banget departemen TI yang kejebak di mode reaktif ini. Jadi kayak terpisah dari tujuan besar perusahaan. Inilah masalah yang mau kita coba selesaikan. Jadi, gimana cara mengubahnya? Jawabannya ada di satu konsep kunci, strategi layanan. Ini bukan sekedar tumpukan dokumen perencanaan loh ya, tapi sebuah kerangka berpikir yang mengangkat TI dari sekedar fungsi pendukung menjadi aset strategis yang proaktif. Terus, strategi layanan itu apaan sih? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak roadmap. Peta yang nunjukin gak cuma cara benerin masalah hari ini, tapi juga kemana kita harus investasi biar siap buat kebutuhan bisnis di masa depan. Jadi, fokusnya itu jangka panjang. Tapi, penting banget nih buat dicatat. Strategi layanan ini bukan cuma ide yang ngambang sendiri. Dia itu ibarat jantung yang mompa darah ke seluruh siklus operasional TI. Yuk kita lihat. Nah, lihat deh gambar ini. Ini keren banget. Ini nunjukin gimana strategi itu ada di tengah-tengah sebagai inti dari semuanya. Kalau kita pakai kerangka kerja ITIL yang populer banget itu, strategi inilah yang jadi mesin penggeraknya. Strategi nentuin apa yang kita desain, ngarahin gimana cara kita luncurin, dan operasikan layanannya, dan ujung-ujungnya ngedorong kita buat terus jadi lebih baik. Tanpa strategi yang solid di pusatnya, ya semuanya jalan sendiri-sendiri, nggak ada arah. Oke, jadi isinya strategi yang bagus itu apa aja sih? Sebenarnya ada 3 konsep utama yang harus kita pegang. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama dan paling fundamental, menciptakan nilai. Ujung-ujungnya, semua layanan TI itu harus ngasih value yang nyata buat customer. Kalau nggak, ya buat apa ada? Nah, nilai itu ada 2 komponennya. Satu ada yang namanya utilitas, ini soal fungsinya. Gampangnya, layanan ini bisa ngapain. Satunya lagi, garansi. Ini soal jaminannya. Seberapa bagus layanan ini bekerja. Jadi, layanan ini harus andal, aman, dan selalu ada pas dibutuhin. Nilai yang beneran itu baru tercipta kalau dua-duanya klop. Oke, buat menciptakan nilai tadi, kita kan butuh bahan-bahannya kan? Nah, di dunia TI, ini kita sebut sebagai aset layanan. Coba lihat diagram ini ngejelasinnya enak banget. Aset layanan itu ada 2 jenis. Pertama, sumber daya atau resources. Ini hal-hal yang kelihatan, yang bisa kita beli. Infrastruktur, modal, aplikasi, gitu-gitu. Tapi itu aja nggak cukup. Kita juga butuh yang namanya kapabilitas atau capabilities. Ini yang nggak kelihatan. Pengetahuan tim, cara kita memanajemen proyek, proses kerja. Nah, kombinasi dari 2 inilah yang bikin kita bisa ngasih layanan yang bernilai. Kunci yang ketiga, dan ini sering banget disepelekan, adalah soal siapa yang nyediain layanan. Milih siapa yang ngerjain ini tuh keputusan strategis yang dampaknya gede banget. Secara umum, ada 3 model utama yang bisa kita pilih. Masing-masing punya plus-minusnya sendiri. Yang pertama, tipe I. Ini model yang paling klasik. Bayangin aja ada tim TI khusus yang cuma ngelayanin satu departemen. Misalnya departemen marketing aja. Mereka tuh kayak penjahit pribadinya departemen itu. Fokusnya cuma kebutuhan mereka. Terus ada tipe I atau Shared Service Unit. Ini beda lagi. Di sini, semua fungsi pendukung kayak TI, HR, keuangan, itu digabung jadi satu unit pusat yang melayani semua departemen di perusahaan. Kalau diibaratkan, ini kayak dapur pusat yang masakin makanan buat semua orang di kantor. Tujuannya? Efisiensi. Dan yang terakhir, tipe 3. Ini yang kita kenal sebagai outsourcing. Jadi kita sewa perusahaan dari luar buat ngurusin TI kita. Karena mereka ngelayanin banyak klien, biasanya mereka bisa nawarin keahlian spesifik dengan harga yang lebih bersaing. Oke, kita udah ngomongin apanya strategi. Sekarang kita masuk ke bagian gimananya. Siapa sih orang-orang yang ngejalanin ini? Dan pakai kerangka kerja apa biar rencananya matang? Strategi itu nggak akan jalan sendiri, Rikan. Butuh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Misalnya nih, kita butuh Business Relationship Manager yang jadi jembatan antara tim TI dan unit bisnis. Terus ada Demand Manager yang tugasnya ngukur dan ngantisipasi permintaan layanan, biar nggak keteteran. Dan di puncaknya, ada IT Steering Group yang nentuin arah besarnya. Mereka semua ini yang mastiin mesin strateginya muter. Nah, buat nyusun rencananya, ada 1 kali framework yang simple tapi ampuh banget. Namanya 4P strategi. Cara paling gampang buat ngertiin 4P ini adalah dengan ngubahnya jadi pertanyaan. Pertama, perspektif. Visi kita apa sih? Kedua, position. Apa yang bikin kita beda dari yang lain?
Ketiga, plan. Langkah-langkah konkretnya gimana buat nyampe ke sana. Dan terakhir, pattern. Kebiasaan atau tindakan konsisten apa yang bakal kita lakuin terus-menerus. Dengan jawab 4 pertanyaan ini, strategi kita jadi jauh lebih jelas. Oke, bagian terakhir dan bisa dibilang paling krusial. Punya rencana yang keren itu satu hal, tapi ngejalaninnya itu hal lain. Jadi, yuk kita lihat proses apa aja yang mengubah strategi di atas kertas jadi kenyataan. Nah, diagram ini nunjukin mesinnya. Ada 5 proses inti yang saling kerjasama buat ngeksekusi rencana yang udah kita buat tadi. Intinya, proses-proses ini adalah tentang nge-treat TI layaknya sebuah unit bisnis. Ada manajemen strategi buat ngeliatin kondisi pasar, ada manajemen portofolio layanan, ini mirip kayak manajer investasi, jadi kita kelola layanan kita, mana yang perlu dipertahanin, mana yang perlu dibuang. Tentu ada juga manajemen permintaan dan manajemen keuangan, biar semua yang kita lakuin itu efisien dan sehat secara finansial. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulannya begini, dengan punya strategi layanan yang jelas dan sengaja dibuat, Departemen TI itu berhenti jadi pemadam kebakaran. Perannya berubah. Dari yang reaktif dan cuma jadi pos biaya, menjadi partner proaktif yang benar-benar ngebantu bisnis tumbuh dan menciptakan nilai. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda cuma boleh milih satu perubahan strategis untuk TI di organisasi Anda sekarang, perubahan apa yang kira-kira bakal ngasih nilai paling besar? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.